Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Nathul Fajar. Di sini saya akan menyampaikan mengenai barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan. Yang pertama, identifikasi barang publik yang ada di sekitar Anda, yaitu udara, sinar matahari, dan jalan raya. Mengapa barang di atas dikelompokkan dalam barang publik? Yang pertama, udara. Udara adalah barang publik yang semua manusia dapat memanfaatkannya untuk bernafas. Udara disebut barang publik karena banyaknya manusia yang menggunakan udara tidak akan mengurangi manfaat dari udara tersebut. Semua orang dapat menikmati manfaat dari udara, dan udara dapat digunakan pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan barang publik. Semua manusia dapat memanfaatkan matahari sebagai penerangan saat siang hari, sebagai pembangkit listrik tenaga surya, dan lain sebagainya. Cahaya matahari disebut barang publik karena banyaknya manusia yang menggunakan cahaya matahari tidak akan mengurangi manfaat dari cahaya matahari tersebut. Semua orang dapat menikmati manfaat dari cahaya matahari, dan cahaya matahari dapat digunakan pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga, jalan raya. Jalan raya adalah barang publik. Banyaknya pengguna jalan raya untuk lalu lintas setiap waktu tidak akan mengurangi manfaat dari jalan raya tersebut. Semua orang dapat menikmati manfaat dari jalan raya, non-eksklusif, dan jalan raya dapat digunakan pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya, identifikasi jenis eksternalitas dan solusi eksternalitas tersebut. Yang pertama, eksternalitas dari kegiatan produsen terhadap produsen lain, yaitu suatu kegiatan produksi dikatakan mempunyai dampak eksternal terhadap produsen lain jika kegiatannya itu mengakibatkan terjadinya perubahan atau pergeseran fungsi produksi dari produsen lain. Contohnya, suatu wilayah pertanian menyemprotkan pupuk kimia dan pembasmi hama yang menghasilkan limbah zat kimia yang masuk ke perairan seperti aliran sungai, danau, dan lainnya, sehingga perairan tempat produksi ikan terganggu dan akhirnya merugikan produsen lain, yakni para pembudidaya atau penangkap ikan atau nelayan. Dalam hal ini, kegiatan pertanian tersebut mempunyai dampak negatif terhadap produksi lain, pembudidaya ikan, dan nelayan. Solusinya yaitu sebaiknya para petani menggunakan pupuk organik dan pestisida nabati untuk produksi pertaniannya agar tidak membahayakan bagi lingkungan, terutama pada ekosistem ikan. Yang kedua, eksternalitas negatif. Contohnya yaitu seperti pabrik industri yang membuang limbah sisa produksinya ke sungai atau ke lingkungan masyarakat sekitar. Limbah ini tentunya menimbulkan kerugian bagi masyarakat, seperti tercemarnya lingkungan sungai sehingga menyebabkan ikan-ikan mati dan ekosistem lainnya terganggu, atau juga menimbulkan polusi udara dan bau yang sangat mengganggu masyarakat. Solusinya yaitu dari pihak pabrik atau industri sendiri harusnya menyiapkan tempat khusus untuk menampung limbah tersebut atau mengolah limbah menjadi biogas atau lain sebagainya. Yang ketiga yaitu eksternalitas negatif dan positif. Seperti contohnya perkebunan kelapa sawit yang ada di desa saya, yaitu Desa Rejosari, Kecamatan Natar, yaitu menimbulkan dampak negatif yaitu kerusakan ekosistem hewan-hewan, menyebabkan jalan-jalan rusak karena dilalui truk-truk besar, serta pencemaran lingkungan karena perkebunan sawit banyak dijadikan tempat untuk membuang sampah oleh masyarakat sekitar. Namun, terdapat sisi positifnya, yaitu dengan adanya perkebunan sawit tersebut, tenaga kerja dari masyarakat sekitar banyak terserap. Solusinya yaitu harus ada kebijakan dan tindakan tegas dari pihak PTPN sehingga masalah lingkungan akibat perkebunan sawit dapat diatasi. Yang selanjutnya yaitu apa itu hak kepemilikan dan contoh hak kepemilikan. Hak kepemilikan dapat didefinisikan sebagai hak-hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mendapatkan kepemilikannya tanpa harus mengajukan klaim. Contoh hak kepemilikan yaitu hak kepemilikan atas tanah, hak kepemilikan rumah, hak kepemilikan kelompok, dalam kurung hak kepemilikan masyarakat atas sungai, dan lain-lain. Mengapa contoh tersebut disebut hak kepemilikan? Disebut hak kepemilikan karena hak atas sesuatu tersebut melekat pada pemiliknya, sehingga aturan yang berkenaan dengan sesuatu tersebut ditetapkan sendiri
dan hanya berlaku untuk pemiliknya. Yang seperti tadi contohnya hak atas kepemilikan tanah. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.